Lagi sekali terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi. Terima kasih untuk keluarga Pak Stephen Endarto, keluarga Pak Willy yang membuat semuanya ini bisa jadi. Justru Koden tahu acara ini dari The Cross Sydney. Padahal Koden belum tahu itu ada di sini. Baik, salam semuanya kepada saudara-saudara yang ada. Kita bersyukur ini anugerah Tuhan yang hebat sekali. Istri saya juga gabung di Instagram. Baik, Jumat Agung atau Good Friday, kita mengenang dan mengenal penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, bukan memperingati. Kalau kita hanya memperingati, maka ya cuma peringatan saja. Tapi kalau kita mengenang dan mengenal penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, itu artinya kita harus ada di dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu. Kok ada yang amin? Telat. Saya ulangi lagi, yang di rumah juga. Kalau kita mengenang dan mengenal arti penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, berarti kita harus ada di dalamnya dan ikut. Amin. Betul ya? Karena ini yang Tuhan minta di antara kita. Saudara, Natal tanpa Jumat Agung akan ada artinya enggak? Betul? Kelahiran Tuhan Yesus tanpa ada peristiwa hari ini enggak ada artinya. Saya ingin memberikan sebuah peristiwa atau hal. Menyesal. Kalau saudara mendengar kata menyesal, itu mikir apa? Nyesel gue, nyesel aku, nyesel. Ayo mikir apa? Apa? Kok kayak gak pernah nyesel aja seumur hidup ini, ditanya susah sekali. Ayo kalau mendengar kata nyesel itu apa artinya? Ayo yang baru datang di depan masih ada tempat di sini. Ayo apa? Kalau ada kata mendengar kata menyesal langsung mikir apa? Apa? Wasting? Kesalahan. Oh, kesalahan, mistake. Apalagi? Ayo cepat nyesal. Nyesal itu Apa? feel guilty. Feel guilty? Ayo keluarkan semua. Mistake, feel guilty. Kenapa tidak ada yang menyebut? Ada sesuatu yang baik tapi kita nggak bisa dapat. Ada sesuatu yang baik tapi kita nggak bisa dapat. Satu lagi sebelum saya jawab. Ada? Ayo. Bodo amat kenapa dikerjakan. Oh itu dia, keren. Bodoh amat. Kenapa gua gak dapat? Terima kasih. Itu pas orang Jakarta yang ngomong begitu. Mendengar kata menyesal artinya sesuatu yang gak bisa dikembalikan lagi. Betul? Nah, Jumat Agung itu hari perayaan, celebration tentang gobloknya si setan. Ini kok gak amin? Gak percaya setan itu goblok. Serius, ini kegoblokan setan yang paling bodoh. Dan mereka menyesal sampai hari ini. Dan penyesalannya gak bisa dikembalikan. Sudah terlanjur. Mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 8. 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Di depan sini ada yang saya bisa ikut baca layarnya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Wih, firman ini menyadarkan kita penyesalan neraka gak bisa dibalikkan lagi, terlambat. Jadi gini,
Sejak Tuhan Yesus tampil dalam pelayanannya yang dipromosikan oleh Yohanes Pembaptis. Catat ya, sejak hari pertama pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus di dunia itu dipromosikan oleh Yohanes Pembaptis, setan neraka sudah jengkel dan bencinya luar biasa. Lalu mereka berunding. Hasil perundingannya dahsyat. Bunuh dia. Dan ketika setan-setan sudah berunding untuk membunuh Tuhan Yesus, mereka menemukan jalan yang terpendek lewat salah seorang muridnya. Betul? Masih ingat itu? Dan akhirnya rencana busuk mereka berhasil. Yesus mati. Kalau saudara pernah baca bukunya Maurice Serullo, saya baca buku itu tahun 74. Judulnya Pemberi Bukti. Kalau nggak salah dicetak oleh Gandum Mas, kalau saya nggak salah. Bukunya tipis. Nah, itulah satu-satunya tulisan yang saya pernah baca tentang ayat ini. 1 Korintus 2:8. Setan sakit hati, setan marah, setan menyesal, tapi terlambat. Jadi ketika hari ini setan berhasil membunuh Tuhan Yesus, Maurice Serullo menulis, maka ada pesta terbesar yang pernah terjadi di neraka, yaitu pesta kemenangan setan berhasil membunuh Yesus. Saudara, luar biasa. Maaf, saya pakai istilah yang di Indonesia. Masih ingat waktu mereka berhasil memenjarakan Ahok 2017 ya masalah ya? Iya. Saudara, masih ingat? Lihat selama Ahok di penjara, apa pendapat orang banyak? Sebab, lanjut, kalau sekiranya mereka, ya setan-setan itu, mengenalnya, maka mereka, nah, saudara, ini ayat membuat setan fatal. Tadi pagi saya ditelepon seorang hamba Tuhan. Memang sedih mendengar ceritanya. Papa mama meninggal, ya walaupun gak bersamaan. Lalu satu persatu dari saudara-saudaranya 3 orang meninggal. Yang terakhir meninggal karena COVID. Terus dia sedih. Saya kenal baik dengan keluarga ini. Saya bilang, hari ini kita merayakan mengenal kematian Tuhan Yesus. Ingat, kematian buat orang benar dan orang percaya bukan akhir segala-galanya. Setuju saya ngomong ini? Saya kuatkan dia. Kematian buat orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus bukan akhir. Maka itu satu-satunya tanda bahwa saudara dan saya sudah ditebus dari dosa dan neraka. Kita nggak takut mati. Karena kematian itu indah. Hanya ada 2 alasan orang takut mati. Catat baik-baik. 1, dosanya kebanyakan. Kira-kira ya atau tidak? 2, uangnya kebanyakan. Loh, kira-kira betul nggak? Yang menyebabkan orang takut mati karena 2 hal itu. Maka itu saya tanya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Orang miskin atau orang kaya yang matinya cepat? Ayo jawab dong, saya tanya. Bacakan yang di rumah, ayo jawab. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Ayo. Orang kaya? Enggak, orang kaya itu matinya lambat. Karena berobat terus uangnya banyak. Betul? Jadi ayolah, susah bener. Jadi yang cepat mati orang miskin karena nggak punya apa-apa, ya sudahlah. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Siapa yang susah masuk surga? Itu jangan pengen kaya, susah masuk surga.
Saudara serius. Maaf ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung kalau saya bicara ini. Tapi ini fakta. Maaf. Ada suami istri kaya raya. Selama mereka masih hidup, mereka dua sudah buat satu perjanjian kesepakatan. Pokoknya siapa yang pergi lebih dulu, janji ya, yang masih tinggal jangan nikah lagi. Oh ya, maaf, ini cuma ilustrasi saja, tapi sebuah pembelajaran. Akhirnya suatu hari ngomong aja suami duluan. Wah, sudah divonis dokter, nggak bisa sembuh lagi, tinggal tunggu hari. Dan hari apa yang pergi dengan Kevin atau dengan Steve? Ada teman baik saya divonis dokter, umurnya tinggal 3 hari. Lalu istrinya telepon saya, aduh, hari apa itu? Sama Steve atau sama Teddy. Oh, sama ya? Hari tanggal 13. Tanggal 13. Hari Rabu. Hah? Memang saya tahu dia sakit. Cancer yang cukup panas. Ada di negara lain, bukan di Indonesia. Jadi sebentar ya Koden, saya kasih infonya supaya dia cerita. Nah, saya nggak tahu bagaimana saya speaker, sehingga anak-anak saya di mobil itu dengar. Berapa hari yang lalu? Nah, ini yang dengar ini kaget. Loh, dia masih cerita tentang visinya. Dia punya sekian ribu meter persegi tanah di Labuan Bajo. Dan Roh Kudus gerakan saya untuk merekam telepon itu. Koden, nanti kita akan buat proyek Mordekai. Nah, selama saya hidup saya belum pernah dengar ada orang berkata tentang proyek Mordekai. Heran ya? Apa itu? Saya tanya, apa itu? Ada banyak Esther di sekitar kita yang seharusnya dia jadi Esther menyelamatkan bangsa, tapi gak ada Mordekai yang jadi mentornya. Ngerti gak? Jadi dia akan bangun sebuah kompleks untuk menyelamatkan anak-anak perempuan, anak-anak gadis yang alami abuse dan sebagainya. Aduh, hati saya, ini tinggal 3 hari umurnya masih mikir pelayanan itu. Dalam rekaman saya berkata, saya akan bersama-sama kamu. Saya akan ajak nanti beberapa saudara yang lain untuk mewujudkan mimpimu, visimu ini. Wih, dalam rekaman itu, telepon itu, nggak kelihatan. Dia masih punya kerinduan yang luar biasa. Setelah saya bicara, istrinya keluar dari kamar itu. Sudah di hospice. Bayangkan. Terus saya bilang, hebat loh suamimu. Ini yang buat kami semuanya heran. Tiap hari semua perawat yang masuk ke kamarnya dia doakan. Setiap dokter yang menemui dia yang menghibur dokter itu. Wih. Dia tahu. Maka itu saya ulangi lagi. Orang benar yang sudah ditebus oleh kematian kebangkitan Tuhan Yesus, satu tandanya, satu cirinya, nggak takut dengan kematian. Karena kematian bukan akhir dari segala-galanya, masih ada kelanjutannya. Betul? Nah, maka itu kalau ada orang kaya, ayo jadilah kaya di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Sehingga kalau waktunya Tuhan panggil, nggak ada yang memberati kita. Kita akan pulang dengan rileks, dengan tenang, nggak khawatir. Maaf, saya cuma beri contoh. Jadi suami ini sudah divonis, nggak ada harapan. Maaf. Boleh nggak kalau kita jadi suami kaya itu, terus mikir, nanti siapa yang gunakan kekayaanku ini? Siapa yang pakai? Bisa nggak suami ini mikir begini? Maaf loh ya, maaf, saya nggak bicara tentang semuanya, tapi ini contoh. Bisa nggak suami ini mikir,
Jangan-jangan dia nikah lagi. Wah, enak sekali yang jadi suami barunya nanti. Tinggal nikmati apa kau sudah buat. Maaf loh. Boleh nggak? Bisa nggak suami itu berpikir begitu? Begitu pula istrinya. Kalau istri yang divonis duluan, nggak ada harapan. Sambil tergeletak, tidak berdaya di tempat tidurnya, dia bayangin tas Hermenya, tas apanya, gelangnya, semuanya. Siapa yang pakai itu nanti? Loh, wajar nggak? Maaf loh, saya bertanya. Walaupun suamiku janji kalau aku pergi duluan dia nggak nikah lagi. Maaf, ini cuma ilustrasi saja. Setuju kira-kira saya ngomong ini? Maka itu jangan kaya-kaya di dunia, susah mati, saudara. Haleluya. Tapi kalau kaya gimana? Ayo kita menjadi berkat. Jangan disimpan sendiri. Tolong yang belum pernah nonton film kisah nyata ini, cari filmnya. Ini film tahun 2017 yang lalu. Judulnya menarik, All Money in the World. Kisah nyata dari salah satu orang paling kaya di dunia. Namanya Paul Getty. Dia adalah orang pertama di dunia yang menciptakan kapal tanker. Ya, All Money in the World. Aduh, saya nonton itu nangis. Sekarang di Los Angeles, California, ada 2 museum hebat milik orang ini. Anaknya 7 kok tidak salah. Tapi hancur semua karena kekayaan. Gerak. Cucunya 13. Nah, kisah itu dimulai cucu kesayangannya namanya Paul diculik di Italia. Minta tebusan sekian juta dolar. Ini kisah nyata. Waduh, bingung si opa ini. Nah, menantunya yang adalah mamanya Paul itu merengek ke mertuanya, tolong tebus. Itu kan cucu kesayanganmu dan akan jadi ahli warismu. Paul Getty akhirnya ada konferensi pers karena kisah penculikan itu menggemparkan Amerika. Konferensi pers berakhir dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang terkaya ini. Cucuku 13. Kalau aku tebus yang satu. Berarti? Artinya, ya sudah biarin. Di akhir film itu, Paul Getty meninggal sambil terduduk di mansionnya. Mansionnya yang mewah sekali. Dan dia tidak meninggalkan will, surat wasiat untuk siapa ini. Karena gak ada anak dan cucunya yang bisa dipercaya. Maka dalam hukum internasional, kekayaan itu diambil negara. Saya nangis di akhir kisah film itu. Akhirnya mati, gak bawa apa-apa. Dan 2 rumah besarnya di Los Angeles jadi museum. Luar biasa museum itu. Saudara, inilah hidup. 2020 dan 2021 adalah 2 tahun saja yang merubah dunia karena COVID-19. Coba kalau saudara setuju, jawab iya. Satu-satunya hal yang terhebat dengan COVID-19, maka semua manusia menyadari uang gak ada artinya. Saya mendengar orang-orang kaya yang anggota keluarganya terpapar COVID. Kalimat ini yang muncul bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Dokter, carikan obat yang paling mahal, kami bisa beli.
dengar ada orang kaya berkata begitu. Dokter, carikan alat yang paling hebat. Buatan mana saja. Kami bisa bayar, besok bisa datang. Wih. Berapa banyak orang kaya meninggal. Dan cara penguburannya sangat-sangat sederhana. Sedih, saudara. Maka itu jangan bersandar pada kekayaan kita. Ya. Jangan bersandar kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya dipercaya Tuhan kembali untuk mengkuliahkan seorang anak, ngambil PhD. Dia diterima di Universitas Hasanuddin Makassar. Dia Muslim. Awal COVID 2020, akhir 2020, dia ini Muslim, namanya Arif Rahman. Dia kuliah di Universitas Indonesia. Nah, waktu dia dibimbing oleh seorang dosen, namanya Dr. Hari Minobais, itu anak saya. Saya kuliahkan dia master di UGM, dia lulus S2-nya luar biasa, kembali ngajar di Nabire sekian tahun. Saya lihat dia punya kesempatan, saya tawarkan, mau nggak nak kamu ngambil doktor? Gimana biayanya? Ya Tuhan sediakan. Akhirnya dia lulus dari UI dan dia jadi dosen di UI. Nah, dia bimbing mahasiswa ini, dan mahasiswa ini walaupun Muslim, dia tahu bahwa Dr. Hari dosennya ini pernah ada di Papua. Dr. Hari ini Minobais kaget. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya mengabdi di Papua, di tempat di mana Bapak pernah mengabdi? Kamu benar-benar. Akhirnya kontak saya. Senang sekali kami dapat master untuk ngajar di sekolah-sekolah kami yang ada di Nabire. Nah, awal Februari dia berkata kepada saya, Pap, dia manggil saya Papi, boleh nggak kalau saya ngambil doktor saya? Silakan. Justru Papi senang. Saya ini paling bangga kalau saya bisa nyekolahkan orang. Maka itu sampai Desember tahun yang lalu, sejak tahun 81 saya mulai nyekolahkan orang, itu saya meluluskan 490 sekian S1, 58 master, dan 7 doktor. Dan saya akan terus menyekolahkan orang. 12 dokter umum, 2 spesialis, 4 master hukum, 1 pilot. Ayo, saudara mikir saya kaya atau miskin? Kaya. Loh, saya kaya atau miskin? Kaya. Salah, sangat kaya yang benar. Tapi kami gak kaya buat diri kami. Semua yang kami dapatkan untuk membuat banyak orang diberkati. Saya dorong, ambil Rif, ambil, Papi dukung kamu. Nah, minggu yang lalu dia kirim saya surat penerimaan dari Unhas. Wow, luar biasa. September tahun yang lalu 2 dokter lagi yang saya kuliahkan. Jadi kalau lulus barengan ini ada sekian belas dokter. Saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Nah, itu cara saya menggunakan kekayaan dalam hidup. Sehingga kalau satu hari Tuhan panggil saya pergi dengan tenang, nggak mati merem sebelah matanya. Maaf istilah itu ngerti, karena nggak ada yang saya beratkan apa-apa dalam hidup. Nah, ini kegoblokan setan. Maka itu ayat ini kalau saya baca dengan terjemahan bebas, begini kata setan. Kalau kita tahu ternyata Yesus ini lebih sakti setelah dia mati, maka kita biarkan dia hidup sampai tua di dunia. Berarti hari ini dia umur 2000 berapa tahun? Nyesel nggak setan? Nyesel nggak? Salah, sangat nyesel gitulah saudara.
Ini loh fakta Jumat Agung. Tidak ada dari penguasa dunia ini, yaitu setan-setan yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, maka setan-setan tidak menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Ayo kita ngejek setan. Lu ya dong, ingat masih kecil kalau kita gitu. Ayo kita ngejek, kita bully mereka habis-habisan. Goblokmu setan, kamu kira dengan kematian Yesus semuanya berakhir? Tidak, justru makin dahsyat. Amin. Di depan kita ada meja Tuhan, ada tubuh dan darahnya. Saya harap ini bukan tradisi, tapi sebuah konsep hidup. Nyanya itu apa? Karena ada 3 kali katanya. 2. Ya, 3 kali. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, nah nyanya ini apa? Kita baca mulai ayat 6. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Apa? Terima kasih Bapak, sungguh luar biasa. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat, wisdom di kalangan mereka yang telah matang, mature. Nah, saudara dan saya matang atau setengah matang? Ayo, ya, telur setengah matang lumayan. Kalau Kristen setengah matang itu bikin sakit perut. Maaf ya, karena artinya Kristen nanggung-nanggung. Nah, Tuhan gak suka. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Saya tanya, berarti dunia punya hikmat tidak? Punya. Jadi di ayat ini ada 3 macam wisdom. 1, hikmat dari Bapa di surga untuk yang sudah mature, yang sudah matang, yang sudah dewasa. Yang kedua, hikmat yang dari dunia. Apa sih hikmat dari dunia? Yang gampang gini aja. Student, mahasiswa, pelajar. Aduh, aku stres, aku belajar ini. Aduh, rasanya kok nggak bisa. Nanti gimana nih papa mamaku kalau tahu aku nggak bisa ini? Hikmat dunia datang. Ada kok jalan sepintas untuk kamu rileks, gerak dikasih. Bukankah gitu dunia cara nawarkan sesuatu? Betul, selalu jalan pintas. Atau sekumpulan suami lagi duduk-duduk ngopi atau apalah, tiba-tiba salah seorang suami ngeluh, aduh istriku ini minta apa, stres aku gara-gara dia. Hikmat dunia berkata, ya cari lagi toh, apa susahnya? Lu ngerti gak istilah ini? Nah itu hikmat dari dunia. Selalu ambil jalan pintas. Yang ketiga, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat dari siapa ini? Dari setan. Nah saudara, kita mau milih hikmat yang mana untuk kehidupan ini? Ya jelas dong, kita milih dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Oh ya, apalagi dari setan-setan. Enggak. Ayat 7. Ayat 7. Tetapi, nah, yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan. Saudara punya kriteria yang luar biasa. Yang apa? Ayo, yang apa? Tersembunyi. Aja. Yang tersembunyi dan rahasia. Coba pelan-pelan. Ini 3 kriteria hikmat Bapa. Sudah tersembunyi, rahasia lagi. Kalau istilah Indonesia, di pojoknya pojok. Ngerti gak istilah itu? Kalau bahasa Jawa bagus, delik, delepis. Yang Jawa pasti ngerti. Nggak tahu ada di mana itu.
Yang kedua, hikmat ini yang sebelum dunia dijadikan. Jadi hikmat Papa ini sudah ada sebelum dunia ada. Berarti Adam dan Hawa juga belum ada. Sudah tersembunyi rahasia. Wow, adanya sejak belum dunia ada. Nah, yang ketiga ini yang dahsyat. Baca sama-sama. Telah atau akan? Berarti sudah ada. Telah diapakan? Disediakan oleh Papa untuk ini yang luar biasa. Mengenal dan mengenang penderitaan kematian Tuhan Yesus. Kita harus ingat ada satu hikmat yang luar biasa. Tersembunyi rahasia sudah disediakan sejak dunia belum ada, untuk bukan cuma untuk kita, tapi untuk kemuliaan kita. Willy, di komputer kalian ada terjemahan apa saja bahasa Inggris? Amplified, NLT ada tidak? NIV jangan. Tolong jangan pakai NIV, banyak salahnya. Amplified ada? Saudara biasakan pakai Amplified, New Living Translation, The Message, The Passion. Itu bagus. Ada apa? Gak ada semua. Hari ini harus beli. Awas ya, gak beli programnya. Berdosa gak beli. Ada? Aduh, terlalu tua kalau King James. Oke, New King James ada gak? Aduh, ini zaman sudah metaverse begini, kalian pasti punya kitab kuno saja. Ayo beli. Gak ada? Yang di handphonenya, smartphone-nya ada? Yang terjemahan Amplified atau NLT? Coba tolong bacakan. Oh, mau dibantu cari. Oke, sambil nunggu ya, saya lanjutkan. Jujur saya tanya, yang namanya manusia suka nggak cari yang rahasia? Ya. Jawablah yang lain, maksud cuma Pak Gembala aja. Ayo, yang namanya manusia suka nggak cari yang rahasia? Suka. Bahkan kita sering bongkar-bongkar rahasia orang juga. Maaf. Apalagi orang Indonesia, aduh mulut kita ini dikenal jelek di mana-mana. Maaf, saudara, bayangkan ada hikmat, ada wisdom. Saudara percaya nggak? Hikmat atau wisdom itu nggak ada fakultasnya. Menurut kitab Amsal, hanya orang yang takut akan Tuhan yang punya hikmat itu. Jadi nggak bisa karena kuliah, nggak bisa. Jadi jangan kuliah di Curtin atau di mana untuk cari wisdom, nggak bisa. Itu hanya karena kita takut akan dia. Nah, wisdom ini, hikmat ini sudah ada sejak dunia belum ada. Dan ini rahasia dan tersembunyi. Tapi puji Tuhan, untuk kita yang disayang dan dikasihinya, maka Tuhan menyediakan untuk kemuliaan kita. Amin. Ini cucu saya baru lihat di hari ini. Saudara perhatikan. Ada terjemahan apa? Coming. Oke, terima kasih. Langsung download ya. Nah, berarti syaratnya bukan rajin berdoa, bukan rajin puasa, bukan doa sekian jam sehari, bukan rajin baca Alkitab, hafal ayat, tidak. Yang dicari syaratnya cuma satu, sudah mature, sudah dewasa, sudah matang atau belum. Karena kalau kita belum sampai ke taraf itu, maka hikmat ini gak bisa jadi bagian kita. Sama seperti anak umur 8 tahun diberi cincin berlian, yang ngoon siapa? Orang tuanya. Nggak ngerti dia apa itu. Nah, seperti itu hikmat dari Papa di surga. Lebih dari emas berapa ton, lebih dari berlian yang berapa karat sekalipun. Bisa berkata amin? Amin. Udah, ini terjemahan apa? New King James. Oke. But we speak the wisdom of God in a mystery. The
hidden wisdom which God ordained before the ages. Why? For our glory. Terima kasih. Which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Hebat ya. Jadi seneng ngecek setan. Goblok lu, goblok gitu loh. On lu. Jadi Yesus yang kamu benci, yang kamu salibkan, ternyata lebih hebat daripada sebelum kamu bunuh dia. Rindu nggak kita punya hikmat seperti ini, saudara? Harus rindukan. Wih, dahsyat sekali. Berarti apa kesimpulan 2 ayat? Ayat 7, 8. Oh, sampai 9 sebenarnya belum, nanti ya kita baca. Apa arti hikmat yang tersembunyi dan rahasia yang setan gak ngerti? Akhirnya setan kecewa setelah membunuh Yesus. Jawabannya, hikmat itu, wisdom itu adalah salib, adalah penderitaan itu sendiri. Saya tanya, dosa itu enak atau tidak? Jujur lah, gak usah pakai rohani-rohani. Dosa itu enak. Betul lah, bilang enak banget. Betul. Maka itu semua orang suka. Kalau dosa gak enak, gak ada yang suka. Nah, yang enak hanya bisa dilawan dengan yang tidak enak. Nah, itulah hikmat. Oke, kita tinggalkan dulu 1 Korintus ini. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 1. Tetap bahasa Inggris gak apa-apa. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya bilang, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan seorang manusia seperti kita ini stop, berhenti berbuat dosa. Ternyata hanya lewat penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 1. Wih, luar biasa. Jadi dosa gak bisa stop karena doa kelepasan. Saya gak suka. Itu jalan pintas, gak bisa. Jangan anggap kalau kita sudah didoakan kelepasan terus langsung berubah, gak ada dosa, gak bisa. Udah. Therefore, since Christ suffered for us. Nah, itu saya gak kebaca apa itu. In the flesh. Thank you. Jadi sejak Kristus menderita secara fisik, menderita secara jasmani di tubuh ini, arm yourselves also. Persenjatai dirimu juga with the apa? Same mind. Punya pikiran yang sama. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Jadi setiap kita yang mau berhenti berbuat dosa, bukan doa kelepasan, bukan doa puasa, bukan doa menyendiri di gunung mana, bukan. Tapi cukup menderita secara fisik, itulah salib. Maka kita berhenti berbuat dosa. Saya beri contoh. Tahun 80-an, saya diberi kepercayaan Tuhan untuk menangani drug addict. Pernah dengar kata sakau? Waduh, saudara, itu saya melihat orang sakau. Dan waktu itu Roh Kudus sudah memberi saya beban untuk menolong mereka tanpa obat. Hanya dengan kasih Tuhan, dengan mengajak cerita, mengajak doa, memberikan nasihat. Waktu itu saya belum sesibuk sekarang. Dapat pinjaman rumah dari seorang namanya Pak Yusak Listioso, orang yang masih hidup sampai hari ini. Sebuah rumah di Jalan Musi nomor 38 Surabaya. Di situ saya tinggal dengan orang-orang yang drug addict sangat. Saya beri beberapa contoh. Maaf,
Sekuat-kuatnya kita nahan sakit kalau jambak rambut kita sendiri. Bisa bayangkan nggak? Ini ada yang sakau kesakitan, saya meleng sebentar. Begitu saya datang, dia nggak bisa ngomong, cuma terus dia tunjukkan genggaman rambut di tangannya. Dapat rambut dari mana? Begitu sakitnya saudara, dia sampai jambak rambutnya sampai lepas begitu banyak. Saya ikut rasa sakit sendiri. Saya biarkan, karena ayat ini saya pakai. Contoh kecil dulu ya. Orang yang ingin berhenti merokok, orang ingin berhenti alkohol, orang ingin berhenti judi, itu nggak bisa cuma didoakan, ajari dia menderita. Karena yang ingin terlepas rokok, tersiksa sekali. Yang ingin lepas alkohol, nggak gampang. Ingin berhenti judi, tangan ini. Nah ini ayatnya, nikmati penderitaan ketika kita mau berhenti dosa. Dan saya hitung, aneh saudara, waktunya 3 hari. Rata-rata kalau 3 hari orang itu tahan menderita, hari keempat bebas. Kok bisa sama dengan hari kebangkitan, dari kematian ke kebangkitan 3 hari. Pernah satu saat tiba-tiba saya dengar duar, seperti barang pecah, duar gitu. Waduh, saya lari. Waduh, saya pikir mati ini orang. Ini yang sakau. Saya meleng sebentar, dia lari dari jauh, dia tabrakkan kepalanya ke dinding. Aduh, bayangin. Saya bilang, puji Tuhan gak mati, gak geger otak juga. Pernah ada juga yang bilang, panas. Hampir 3 minggu setiap malam dia berendam di bak mandi. Ya saya tungguin. Saya ajak cerita, ajak semuanya itu. Saya bersyukur melihat kehebatan ayat ini. Stop dosa. Saudara, inilah kehebatan, hikmat yang tersembunyi. Maka itu salib, itu kebencian setan. Karena penyesalannya terlambat dia membiarkan Yesus disalib. Ternyata dari salib itu kemuliaan Tuhan luar biasa. Contoh kecil. Maaf ya Pak Gembala, Bu Gembala. Ini saya pernah jadi gembala 13 tahun masalahnya. Dalam kehidupan ada nggak orang yang sangat sensi? Tahu kata sensi kan? Ada orang matanya gatal kedip-kedip, dia sensi, tersinggung. Kenapa kamu lihat lagi? Ada tuh orang kayak begitu. Ya, ada orang hidungnya gatal, tapi dia tangannya lagi bawa sesuatu sehingga nggak segaruk-garuk, hidungnya goyang-goyang. Orang ini ngeliat, kurang ajar kamu, ngeledek aku. Maaf. Nah, orang sensi itu lebih lembek dari tahu Jepang. Tahu Jepang? Tahu Jepang itu nggak usah disentuh, pecah sendiri dia. Nah, tolong ya Pak Gembala dan Ibu, ini pengalaman saya dalam menjadi gembala. Kalau di gereja ini ada orang kayak tahu Jepang, umumkan kepada seluruh jemaat, singgung terus tiap hari orang itu. Jangan kasih kendor, singgung terus. Jangan kasih apa? Kendor, singgung terus. Lu serius? Setuju? Kalau enggak, masukkan ke kebun binatang supaya gak kumpul orang. Apa semuanya orang salah buat dia? Wih, orang kayak gitu bikin kacau hidup. Capek. Ketemu siapa saja tak pasti bermasalah. Ya. Ini orang gak dewasa. Pernah satu kali, wah itu kisah nyata di gereja kami waktu itu. Ini orang sombong. Ya memang semua jemaat mengakui kalau dia lagi mimpin pujian, jadi worship leader, memang hebat. Tuhan hadir juga. Tapi, suka merendahkan yang lain. Nah, hari itu saya buat pengumuman, hanya berapa orang yang tahu. Nanti 3 minggu lagi kamu mimpin pujian ya, padahal bukan jatahnya dia. Saya sengaja didik dia. Wih, dia senangnya luar biasa. Karena ada saingannya, saya geser. Tapi saya sudah bilang dia dulu, jangan tenang ya. Tetap kamu nanti.
Cuma saya lagi mau ngajar orang ini. Hari Jumat sebelum minggu dia tampil, saya batalkan. Sorry ya, saya kembali, saya punya hak dong. Sorry, nggak jadi kamu, tetap yang saudaramu itu. Loh, kenapa? Nggak bisa dong om, saya sudah siap segini, masih sudah puasa, wah keluar semua rohani itu, keluar semuanya. Pokoknya tidak. Nangis dia. Kenapa? Selama ini pelayananmu gak untuk Tuhan, tapi untuk dirimu sendiri. Dan buktinya cuma digeser sebentar saja kamu sudah marah seperti ini. Puji Tuhan loh, bertobat sejak hari itu. Maka itu saya senang kalau ketemu orang seperti tahu Jepang, saya kerjain dia habis-habis. Orang Surabaya bilang saya jarak malah. Jarak itu bahasa Indonesia agak susah itu ya. Saya sengaja. Setuju? Ada di sini gak orang yang tahu Jepang? Saya cuma tanya. Saudara tahu nggak, tersinggung itu neneknya dosa. Kalau bahasa Jawa enak, buah itu dosa. Kenapa tersinggung neneknya dosa? Karena dosa tidak akan bekerja kalau nggak ada orang yang sensi atau gampang tersinggung. Saya beri bukti. Coba baca dulu Kolose 3 ayat 3. Nah ini bicara kematian di hari Jumat Agung ini. Nah maka itu ayat ini akan ngecek, ngetes, akan memberikan bukti kita sudah benar atau belum. Ingat dong, mature, sudah dewasa atau belum. Saya tanya, anak kecil atau orang gede yang suka ngambek? Betul? Tapi banyak anak tua juga ngambek. Tahu kata anak tua umur 40-50 ngambek kan, aduh malu-malu. Kata kamu ganti saya masing-masing. Baca dulu kalimat pertama. 1, 2, 3. Sebab saya telah mati. Stop dulu. Jadi kita akan mati atau sudah mati? Loh, tanya kok. Kita akan mati atau sudah mati? Sudah. Maka itu lucu. Kalau ada orang sudah mati tapi takut mati, ngapain? Saudara, inilah kebenaran Jumat Agung. Paulus menulis di Galatia 2:22, aku telah mati karena aku tersalib bersama Yesus Kristus. Betul? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Ini arti Jumat Agung. Siapa yang hidup di dalam kita? Cepat sekali ya poinnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam anak Tuhan, yaitu Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Hari ini kita ingat. Bisa nggak uang hidup di dalam kita? Kalau saya tanya, bisa nggak uang hidup di dalam kita? Itu orang mata duitan. Betul? Bisa nggak hawa nafsu hidup di dalam kita? Bisa nggak kebencian, iri hati, kemarahan, dendam, tersinggung hidup di dalam kita? Bisa. Bisa nggak roh pelit hidup di dalam kita? Nah, suatu hari saya dapat ilustrasi bagus tentang orang pelit. Saya kalau ingat itu luar biasa. Biasanya yang pelit itu orang kaya atau orang miskin. Biasanya saya jangan tersinggung. Yang kaya, yang pelit itu. Catat, siapa yang suka ngumpulin kupon diskon? Nah, orang kaya loh saudara. Saya tuh heran loh, sudah kaya kok hobi ngumpulin kupon diskon. Aneh ya. Yang pelit gak pusing. Ya karena diskon pun gak bisa beli kok masalahnya. Ya kok jadi simpan. Loh, betul tidak saudara? Nah, suatu hari ada orang kaya pelitnya minta ampun. Anak ketiga mereka masih umur 5 tahun. Gak tahu bagaimana
main kacang hijau ya untuk pistol-pistolan. Pak, nangis sono ini. Ada apa? Kacang hijau masuk, Pak. Kacang hijau masuk. Di center. Aduh, sudah dalam sekali kacang hijaunya. Aduh, ke dokter. Kamu ini bikin gara-gara saja. Keluar uang lagi nanti papa ini. Nah, mereka punya dokter keluarga. Begitu masuk, dokter sambatin. Aduh, si pelit datang lagi. Pasti nawar ini, pasti. Kenapa? Aduh dok, ini anak bagaimana ini main kacang hijau bisa masuk ke kupingnya. Coba saya periksa. Waduh, taruh dalam. Gak bisa diambil dengan penjepit operasi. Operasi dok? Bayar berapa? Nah, karena sudah kelangganan, ada yang gratis kok. Nah, saya mau yang gratis saja. Sekarang bawa pulang, tetesin air, 3 hari jadi kecambah. Itu orang pelit. Kalau dia beol ada kacangnya diambil lagi. Maaf. Nah, maka itu siapa yang hidup di dalam kita? Amin. Itu menentukan kita jadi siapa. Betul tidak? Nah, kalau kita sudah mati, bukan setengah mati, bisa tersinggung nggak? Saya tanya kok. Kalau kita sudah mati, bisa tersinggung tidak? Betul? Nah, berapa banyak anak-anak muda jatuh dalam dosa karena direndahkan. Kamu cowok nggak ngerokok, kayak cewek saja. Nah, itu istilah keren dulu ya. Betul nggak? Hah? Zaman sekarang kamu nggak coba seks, kamu nggak ngedrak. Apaan? Orang tersinggung itu sumbernya dosa. Maka itu di dalam mengenang dan mengenal kuasa penderitaan kematian Tuhan Yesus, kita harus menikmati kematian itu sendiri. Disakiti, disinggung, difitnah, disalahkan, dan semuanya itu. Sebab siapa yang telah mati? Lupa saya tanya ini. Saya. Dan hidup kita di mana? Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Nah, saya punya ilustrasi. Suatu hari salah seorang di antara saudara akan mengunjungi, akan menengok viewing ya, istilah Inggris viewing, tahu ya? Jadi jenazah belum dikubur, peti belum ditutup, maka kita kunjungan. Nah, kebetulan waktu saudara mau ke tempat viewing itu ada temanmu yang ikut, tapi temanmu itu nggak kenal siapa yang meninggal. Nah, kebetulan yang meninggal ini jelek sekali orangnya. Ini ilustrasinya. Biasa bukan? Sampai ke tempat itu kita mesti dekati peti jenazah untuk memberi penghormatan. Betul tidak? Nah, karena teman saudara itu nggak tahu yang meninggal ini siapa, begitu sampai di pinggir peti, dia itu refleks, aduh jeleknya orang ini. Tapi dalam pelan-pelan, tiba-tiba yang mati nempeleng dia. Itu sudah mati atau belum? Nah, itu orang tersinggung kayak gitu. Sudah mati aja masih tersinggung. Nah, maka itu cara ngetes kita sudah mati atau belum, ayo disinggung. Kayak gak ada orang. Enak tuh ya. Kalau sudah mati, diejek, marah gak? Loh, saya tanya kok. Kalau sudah mati, diejek marah tidak? Tidak. Ya sudah. Bodoh amat kalau sudah mati kok. Saudara, inilah Jumatan. Dan akhirnya bukan cuma Yesus yang mati buat kita. Ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini luar biasa. Saya mendapat pewahyuan ayat ini, saya nggak akan lupa. 27 Desember 1983, waktu saya masih tinggal di Jerman untuk pelayanan. Besok tanggal 28 saya harus mimpin perjamuan kudus di sebuah retreat mahasiswa Indonesia yang ada di Eropa. Malam itu saya persiapan Roh Kudus munculkan. Hafal tuh Yohanes 3:16?
Ya. Ya kalau saudara belum hafal, belum Kristen, gitu aja. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia berikan Yesus Kristus anaknya, supaya kita yang percaya dia tidak binasa tapi hidup yang kekal. Tapi di angka pasal yang sama, pasal 3, di angka ayat yang sama, ayat 16, ditulis oleh saudara kita yang sama, Rasul Yohanes, ternyata punya pengertian yang luar biasa. Inilah hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu, yang sudah dipersiapkan Tuhan sejak dunia belum jadi, untuk kemuliaan kita. Kalau saudara dan saya mau menghidupi firman ini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu baca Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, betul, ini Yohanes 3:16. Bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Titik, koma, jadi Kita pun wajib. nah, saudara baca bahasa Inggrisnya, ought to, bukan must. Bukan harus, tapi wajib. Coba bahasa Inggrisnya, New King James. Hebat sekali firman Tuhan. Jadi saudara dan saya yang sudah mengenal hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia itu, yang gak dikenal oleh penguasa dunia ini, sehingga mereka nyesal, mereka kecewa menyalibkan Yesus. Hikmat itu hari ini diberikan kepada kita, kalau kita siap menikmati salib. Oh, apa itu? Ya udah terserah saudara lah. By this we know love, because he laid down his life for us. John 3:16. Tapi the first John 3:16, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Kita nggak boleh hanya memperingati, mengenang penderitaan kematian Tuhan Yesus, nggak cukup. Tapi kita harus mengalami salib itu sendiri untuk orang-orang lain diselamatkan. Serahkan hidup ini, serahkan hidup. Apa itu menyerahkan hidup? Ayat 17. Tetap bahasa Indonesia. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Ternyata perampok-perampok dan penodong-penodong lebih kenal ayat ini daripada kita orang Kristen. Loh, kok bisa? Masih ingat zaman dulu kalau ada perampok, penodong dengan menodong senjata, atau Harta atau nyawa. Nah itu. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya kok. Ini ayat. Ternyata hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Lanjut. Mana ada hartamu, Sebab di mana ada hartamu, duitmu, di situ ada hatimu. hatimu. Jadi menyerahkan nyawa bukan kita mati. But whoever has this world good, yang punya kekayaan dunia ini, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, he does the love of God abide in him. Gak ada kasih Tuhan kalau pelit. Catat itu. Ada 3 ayat di perjanjian baru. Orang tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi pelit masuk neraka. Catat itu. Ngeri. Maka itu ayo kita belajar mengenang dan mengenal penderitaan kematian Tuhan Yesus. Kita harus berbagi nyawa untuk banyak orang. Ini arti yang sesungguhnya. Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kita. Kita nggak cuma menikmati tubuh dan darah Yesus, tapi kita harus menyerahkan tubuh kita dan darah kita untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat mengenang dan mengenal arti penderitaan dan kematian Tuhan Yesus
dan kita jadi pelakunya. Tepuk tangan buat diri sendiri karena kita mengerti. Haleluya. Saya kembalikan.